Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rosatrianti, NPM 5021233, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Dan kurikulum ini baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Landasan Hukum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini adalah kelanjutan dari Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setiap mata pelajaran dirinci sesuai dengan silabus dan setiap mata pelajaran. Landasan ideal kurikulum ini adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan operasional kurikulum ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Fokus kurikulum pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses ke approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti tercantum pada garis-garis besar haluan GBHN. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984.
kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004 atau KBK. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Tiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum tingkat satuan atau KTSP dilandasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ke-10, Kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Pada kurikulum ini ada 2 kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Landasan yuridis kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ke-1, berpusat pada peserta didik. 2. Kontekstual. 3. Akuntabel. 4. Esensial. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip kurikulum. Ada 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum diantaranya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Terus, prinsip khusus. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pemilihan proses belajar mengajar, isi pendidikan, media dan alat pengajaran, dan kegiatan penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.